Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menampilkan aksi nyata penerapan demokrasi kami dalam bentuk dialog interaktif. Topik yang kami ambil hari ini adalah demokrasi dan penerapannya di Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri ya. Saya Jenny Indrianialo sebagai host pertama. Saya Kairin Najwa sebagai host kedua. Oke, gak perlu lama-lama. Mari kita sambut aja ya narasumber kita kali ini. Oke, selamat datang. Silakan masuk. Masuk. Oke, silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Mbak. Jadi kita kan belum saling kenalan nih. Boleh nggak sih mbak-mbaknya kenalan dulu? Boleh dong. Aku duluan ya. Iya, Kalau saya Nandini, mungkin bisa disebut narasumber atau bintang tamu ya kali ya. Boleh bintang tamu ya. Saya Monika Purba. Saya Nadia Fisyaulis. Nah kalau mbak-mbaknya siapa namanya? Saya Jenny Indrianialo sebagai host pertama. Jenny Blackpink gak sih? Bukan. Mirip ya? Ya. Ayo lah, dikit ya bang. Biar gak suasana tegang banget ya. Nah kalau mbaknya siapa? Saya Kairin Najwa sebagai host kedua. Ais, namanya mirip Mbak Najwa lagi. Bawa Serasa nggak udah sih? di narasi Iya. ya. Bukan saya banget ya sama Najwa. Ngefans banget, sih, Mbak. Saya Kairin Najwa. Tapi bisa dibilang mirip sih sama Mbak Najwa. Mirip-miripin ya. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja ya. Aku bakal ngasih pertanyaan ke kalian. Jadi pertanyaan pertama, seperti yang kita ketahui nih, kan lagi panas-panasnya nih video yang tentang capres yang diundang ke narasi Mbak Najwa. Dan ada satu video di mana Mbak Najwa menanyakan ke mereka tentang skala kebebasan berpendapat di Indonesia. Jadi pertanyaannya, kalau menurut kalian berapa skala kebebasan berpendapat di Indonesia dan apa dan kalau misalnya 1 sampai 100 berapa persen sih skalanya? Terus apa aja sih alasannya? Oke, memang video itu kayak lagi tren FYP mulu di mana-mana FYP mulu. Iya, TikTok aku juga FYP terus ya. Memang di situ Mbak Najwa keren banget ngasih pertanyaannya dan capres-capres kita juga jawabnya itu kayak berkesan banget keren. Apalagi Pak Prabowo. Yes. Berapa banget ya kepemimpinannya? Jual pemimpinan. Dan mengenai skalanya tadi, skalanya menurut saya sih 75%. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena negara kita ini kan Indonesia, negara demokrasi, di mana salah satu prinsip demokrasi itu kebebasan berpendapat. Dan balik lagi, di negara kita memang udah diterapkan tuh kebebasan berpendapat. Dari postingan kemarin Mbak Najwa unggah videonya ke YouTube aja, udah langsung ada tuh banyak komen-komen. Nah, jadi kan udah secara tidak langsung udah berpendapat dia. Terus menurut saya juga belum maksimal, jadi masih ada orang-orang nih udah berpendapat tapi masih disembunyikan. Misalnya berpendapat tentang negara Indonesia tapi dia menyembunyikannya dalam nama Wakanda, Konoha, negara apalah itu pokoknya gitu. Jawaban aku sih balik gak balik ya sama Nandini ya. Tapi aku agak nambah sedikit ya. Kalau menurut aku tuh 80%. Kenapa demikian? Karena pada pasal 28E ayat 3 menyatakan bahwa seluruh warga negara bebas mengeluarkan pendapatnya atau bebas mengeluarkan suaranya. Dari situ kan kita udah tahu ya kalau kita bebas mengeluarkan pendapat ya. Dan kenapa nggak 100%? 20%-nya kemana gitu? Kenapa nggak 100% ya? Kenapa nggak penuh ya? Karena 20% itu aku jelasin dulu. Kita kan setiap manusia berbeda-beda pendapat ya. Jadi 20% itu aku lebih naruh kepada seseorang yang mempunyai pendapat pribadi tapi takut ia dikeluarkannya karena ada tekanan dari pihak lain sehingga dia takut untuk mengeluarkan pendapat pribadi dia yang ingin keluarkannya. Itu sih Bener banget, di zaman-zaman dahulu juga kan kayak ada tekanan itu, dia mengeluarkan pendapat nggak berani, terus udah dikeluarkan malah besok orangnya hilang. ya, bener. Ngomong-ngomong tentang kebebasan berpendapat kan termasuk demokrasi. Apa sih sebenarnya demokrasi itu? Nah, menurut saya itu demokrasi itu suatu sistem pemerintah di mana setiap warga berhak berpendapat. Benar banget yang dibilang Mbak Najwa tadi, memang setiap masyarakat bebas berpendapat itu adalah salah satu prinsip demokrasi. Dan juga tambahan dari saya, prinsipnya salah satunya adalah keadilan. Dan satu lagi, demokrasi itu tidak pernah memihak.
Bagus-bagus banget ya jawaban mereka ya. Iya. Selanjutnya saya mau nanya nih, apa sih contoh aksi nyata penerapan demokrasi di Indonesia? Nah, apalagi sebentar lagi ini ada pemilihan presiden dan wakil presiden, itu salah satu aksi nyata ya. Ngomong-ngomong tentang presiden dan wakil presiden ya, Iya. bentar lagi tuh ada pemilihan ya kan, bener ya seperti Iya. kata Mbak Nadia tadi ya. Itu pasti kan dalam bentuk pemilihannya dalam bentuk pemilu nggak sih Iya. atau nyoblos ya, bener ya. Benar. Jadi itu dari situ kan kita udah tahu ya kalau pasti kan yang memilih seluruh warga negara. Jadi warga negara tuh bebas mengeluarkan suara atau mengeluarkan pendapatnya untuk memilih seorang pemimpin yang benar-benar mempunyai karakter yang bertanggung jawab dan benar-benar mempunyai jiwa kepemimpinan. Benar banget yang dibilang Mbak Monica. Dan kan salah satu tujuan dari adanya pemilu ini di Indonesia adalah untuk masyarakat secara terbuka memilih siapa yang ingin dia jadikan sebagai pemimpin negara. Jadi tanpa adanya paksaan sih. Itu 100% murni tanpa ada paksaan ya, apa nggak ada Aduh, tunjangan? itu bahaya banget dong. Soalnya aku punya backing nanti. Bener banget. Dan satu lagi tambahan dari saya tadi kan aksi nyata nih. Menurut saya demonstrasi juga termasuk aksi nyata dalam demokrasi juga. Menurut saya nih ya, kita balik lagi. Demokrasi adalah sistemnya dan demonstrasi adalah penerapannya. Jadi demonstrasi ini secara langsung adalah ketika masyarakat turun ke jalan dan untuk tujuan memberikan suara, memberikan saran, kritik kepada pemerintahan atau pihak-pihak lainnya, dan biasanya dilakukan oleh mahasiswa. Oke, lanjut aja ya. Yang tadi bahaya banget. Iya. Baik, ini terakhir nih, demokrasi itu tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuannya itu untuk menciptakan suatu negara yang melindungi setiap warganya. Oh, benar banget. Jadi keadilan ya kan juga termaksud. Jadi negara itu akan maju kalau negaranya adil. Dan salah satu prinsipnya juga dia tujuannya, maksudnya saya tujuannya untuk mengikut sertakan atau supaya masyarakat lebih berpartisipasi aktif kepada pengambilan keputusan di suatu negara. Juga salah satu prinsipnya ada nih musyawarah. Jadi musyawarah ini untuk biar tidak terjadi perselisihan antara berbagai pihak di dalam negara yang berdemokrasi itu. Oke, keren-keren banget nih jawaban dari narasumber kita. Asma, kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi sebelum kita akhiri, kita dengerin dulu ya kesimpulan dan dialog interaktif dari Mbak Jenny. Silakan Mbak Jenny. Baik, dari dialog interaktif yang kita bicarakan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa demokrasi sangat penting di Indonesia, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Penerapannya juga sangat penting untuk memajukan negara kita. Sebagai generasi muda, kita harus menerapkan cara demokrasi yang baik itu di rumah maupun di sekolah. Itu kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada dialog kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada narasumber-narasumber yang telah menjawab beberapa pertanyaan. Terima kasih. Kembali.